Mongko kini tinggal aku sendiri. buka dikit Assalamualaikum. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah tradisi sosiokultural dan tradisi kritis. Nah, yang pertama adalah teori sosiokultural. Nah, di sini ada 3 pembahasan, yaitu tradisi penyusunan, tradisi fungsional, dan tradisi pemikiran kelompok. Tradisi penyusunan itu adalah gagasan dari Anthony Giddens dan pengikutnya yang merupakan teori dasar dari aksi sosial. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan manusia adalah sebuah proses produksi dan reproduksi dari berbagai macam sistem sosial. Atau dengan kata lain, kita bertindak dengan bebas untuk menyelesaikan niat kita. Namun di waktu yang sama, tindakan kita memiliki konsekuensi yang tak terduga dan mempengaruhi tindakan berikutnya. Contohnya, si A dan kelompoknya ingin membangun sebuah rumah untuk orang miskin. Si A meminta kayu pada bibinya merupakan penjual material. Namun setelah mendapatkan kayu, kelompoknya tersebut bergantung lagi pada si A untuk meminta sumbangan bahan material lainnya. Nah, posisi A tersebut tidak pernah diinginkannya, namun hal tersebut tercipta dari ekspektasi yang telah ia bangun. Nah, penyusunan ini selalu melibatkan 3 hal, yaitu yang pertama, sebuah penafsiran dan pemahaman, yang kedua sebuah rasa moralitas atau tindakan yang layak, dan yang ketiga rasa berkuasa dalam tindakan. Aturannya digunakan sebagai petunjuk bagi tindakan, memberitahu tentang bagaimana sesuatu baiknya dipahami, apa yang sebaiknya dilakukan, dan bagaimana menuntaskannya. Nah, pengaplikasian teori penyusunan dalam komunikasi adalah teori ini mengajarkan bahwa pengambilan keputusan kelompok adalah sebuah proses di mana anggota kelompok tersebut berusaha untuk mencapai persatuan atau kesepakatan. Selain itu, kelompok menghasilkan konsekuensi tidak sengaja yang membutuhkan kerja kelompok berikutnya. Nah, bagaimana sebuah kelompok berjalan tergantung 3 variabel. Yang pertama, karakteristik tujuan tugas, tujuan kelompok, dan teori fungsional. Teori fungsional dalam komunikasi kelompok memandang proses sebagai sebuah instrumen di mana kelompok membuat keputusan menekankan hubungan antara kualitas komunikasi dan hasil dari kelompok komunikasi. Melakukan sejumlah hal atau fungsi dengan banyak cara untuk menentukan hasil kelompok untuk berbagi informasi. Pendekatan fungsional sangat berpengaruh dengan pengajaran pragmatik dalam kelompok diskusi kecil. Dalam pemecahan masalah, Dewey memiliki 6 langkah. Yang pertama, mengungkapkan kesulitan. Yang kedua, menjelaskan permasalahan. Yang ketiga, menganalisis masalah. Yang keempat, menyarankan solusi. Yang kelima, membandingkan alternatif mereka dengan tujuan dan kriteria yang berlawanan. Yang keenam, mengamalkan solusi yang terbaik. Berikutnya, kelompok menghasilkan sebuah keragaman usulan alternatif untuk menangani masalah dan membahas tujuannya yang harapannya dapat dicapai. Faktor-faktor yang berkontribusi dengan keputusan yang salah dapat diduga dengan mudah dari proses pembuatan keputusan ini. Yang pertama, penilaian yang salah. Kelompok mungkin gagal untuk melihat permasalahan atau tidak akurat dalam mengidentifikasi penyebab masalah. Dan yang kedua, dalam pengambilan keputusan adalah sarana dan tujuan yang tepat. Kelompok mungkin mengabaikan kepentingan sasaran yang harus dicapai, atau mungkin mengerjakan hal yang tidak penting. Yang ketiga, penilaian yang salah terhadap kualitas positif dan negatif. Kelompok mungkin mengabaikan beberapa keuntungan, kerugian, atau usulan yang berbeda. Yang keempat, kelompok mengembangkan sebuah informasi dasar yang tidak cukup. Informasi yang valid akan ditolak, dan informasi yang tidak valid akan diterima. Secara statistik, analisis menunjukkan bahwa kualitas keputusan kelompok sangat berhubungan dengan keempat elemen ini. Dan ketika kelompok yang terbaik dibandingkan dengan kelompok yang tidak baik, ada perbedaan yang signifikan. Dalam keluasan, setiap fungsi telah dituntaskan oleh kelompok. Jelasnya, kelompok yang lebih efektif yang sesuai dengan 4 fungsi telah membuat keputusan yang lebih baik. Yang berikutnya adalah tradisi pemikiran kelompok. Teori ini merupakan karya Irving Janis dan koleganya. Hipotesis pemikiran kelompok dikembangkan oleh Janis berasal dari sebuah pengujian keefektifan proses pengambilan keputusan secara mendetail. Menekankan pemikiran kritis, Janis menunjukkan bagaimana kondisi tertentu dapat membawa kepuasan bagi kelompok, tetapi dengan hasil yang tidak efektif. Pemikiran kelompok adalah sebuah hasil langsung terhadap kepaduan kelompok, sedangkan kepaduan adalah tingkatan minat ganda di antara anggota kelompok.
Dalam sebuah kelompok yang sangat padu, sebuah identifikasi ganda menjaga sebuah kelompok bersama-sama. Kepaduan adalah sebuah hasil dari tingkatan yang semua anggota merasa bahwa tujuan mereka dapat tercapai dalam golongan. Hal ini tidak membutuhkan anggota yang memiliki sikap yang sama. Namun, anggota yang menunjukkan sebuah tingkatan saling ketergantungan, bersandar pada satu sama lain untuk meraih tujuan yang diingini. Kepaduan dapat menjadi hal yang baik karena membawa anggotanya bersama dan menghubungkan antar pribadi. Namun, selain adanya keefektifan, selain itu juga ada kebahayaannya. Bagi seseorang, kelompok mungkin menghabiskan terlalu banyak energi dalam menjaga niat baik dalam kelompok yang mengganggu pengambilan keputusan. Janis menemukan dalam penelitiannya bahwa pemikiran kelompok dapat juga menghasilkan sesuatu yang negatif. Kelompok membatasi diskusi hanya beberapa alternatif tanpa mempertimbangkan kemungkinan kreatif. Kelompok tidak kritis dalam menguji percabangan solusi. Kelompok gagal untuk menguji kembali semua alternatif yang bukan dari mayoritas. Pendapat para ahli tidak dicari. Kelompok sangat selektif dalam mengumpulkan dan menghadirkan informasi yang ada. Kelompok terlalu percaya diri dengan ide-idenya sendiri. Selanjutnya masuk pada materi tradisi kritis. Dalam tradisi kritis, sebuah kritik kokoh pada kelompok kecil berasal dari pemikir feminis. Dalam keadaan tertentu, kelompok pemikir yang bekerja dari perspektif feminis menganjurkan perbedaan Bales yang banyak mempengaruhi kinerja dalam komunikasi kelompok kecil. Contoh, Bales menggolongkan pernyataan setuju dan tidak setuju sebagai emosional ketika mereka dapat meneruskan jalannya acara. Pemikir feminis mempertanyakan dasar pembagian kinerja kelompok dalam persamaan tugas pria dan wanita, juga mempertanyakan penelitian yang menyarankan bahwa wanita lebih menunjukkan sisi seksual dalam kelompok daripada pria. Pemikir kritis feminis meminta asumsi seks dan gender tersebut diuji pada kelompok kecil dan bukan sebuah dugaan. Titik temu antara feminis dan pemikir komunikasi kelompok terjadi dalam hal yang berfokus pada batasan dan ketergantungan antara kelompok dan konteks. Banyak pemikir feminis menyarankan bahwa fokus tugas adalah terpusat pada pria dan kapitalistis. Kelompok wanita sering tidak tertarik pada hasil dan tradisi tugas kelompok (tidak tertarik melakukan dan lebih tertarik menjadi). Contohnya, wanita dalam budaya Amerika menghabiskan hidupnya untuk pekerjaan orang lain. Yang dimaksud orang lain adalah suami, anak-anak. Pakar feminis juga mendukung teori kinerja kelompok antar budaya yang berfokus pada partisipasi setara dan kerjasama yang saling menghormati sebagai cara untuk menegosiasikan perbedaan kelompok supaya mengakhiri penekanan serta mengurangi kekuatan dan status. Pakar feminis tertarik dalam kelompok yang menentang pembagian dan asumsi jenis kelamin yang dibahas dalam kinerja kelompok sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. See you next time.